Pun kula terangaken nggih menyangkut napa akidah. Terus ayat niki ayat sing paling populer nggih. Paling populer dan jadi polemik antarane aliran ahli sunnah kalian napa Mu'tazilah. Kula baleni malih nggih. Ayat niki niku sing dadi dasar polemik antarane Mu'tazilah kalian sinten ahli sunnah. Apa betul Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat? Di sakwise wong mukmin masuk swarga itu apa betul bisa melihat Allah? Itu kalau Mu'tazilah itu berpendapat tidak bisa. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, tidak ada kembarannya. Kalau zat-zat yang di dunia ini ada kembarannya, Allah tidak ada. Termasuk konsekuensi Allah tidak sama dengan sesuatu yang umum adalah tidak bisa dilihat. Ya dalilnya apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ahli sunnah berpendapat karena Allah itu sesuatu yang wujud, bahkan wajibul wujud. Padahal secara kaidah sesuatu yang wujud tentu berpotensi bisa dilihat. Wa kullu maujudin ahaqqu ayyura. Setiap yang wujud tentu bisa dilihat. Selain itu wonten dalil-dalil kados wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira semacam-macam kados innakum satarona rabbakum kama taronal qamar lailatal tadri dan sebagainya. Itu polemik itu panjang terus diperparah kalian cerita-cerita dunia sufi. Wonten dialek-dialeke para wali sing muka safah kalian Allah wonten macam-macam. Nah itu sampai sekarang jadi tragedi akidah. Di cara Wahabi, dan Wahabi itu merujuk Ibnu Taimiyah. Semua khayalan-khayalan wali entah itu di kitab model hikam, model ihya, model apa saja itu dianggap khurafat. Mati-matian. Jadi kitab-kitab itu kalau di Arab Saudi itu diinjak-injak. Kalau di sini kitab itu dianggap kasta tertinggi, Mas. Karena justru dengan klaim-klaim bisa dialek dengan sinten pengirannya. Itu berkembang mulai dulu sampai sekarang dan asal usulnya nggak ayat nih la tudrikul absar wa yudrikul absar. Nah, makanya kalau di kitab-kitab ahli sunnah itu mati-matian oleh berpendapat bahwa nikmat tertinggi orang mukmin adalah melihat Allah nanti di akhirat di surga. Makanya kalau kitab-kitab kayak Mu'in kayak apa kalau berdoa ya nanti bisa melihat Tuhan bukrotau wa asya. Begitu dengan dalil-dalil wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira macam-macam. Lah kula pribadi ya. Dan saya bertanggung jawab di depan Allah pendapat ini saya pribadi. Polemik-polemik itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik, yang bisa didialekkan dengan publik kayak seorang ulama dengan umat atau seorang kiai dengan santri atau intelektual dengan pembaca dan sebagainya. Itu murni diskusi yang bisa dikonsumsi publik. Tapi per orang sendiri ketika ngalami sauk, ngalami isak, ngalami masa-masa eksak setengah-setengah jadab atau apa. Itu teori-teori tentang nazar ilallah itu tidak janggal sama sekali. Tidak sesuatu yang perlu diperdebatkan. Tidak asing sama sekali. Jadi itu murni debat yang bisa dikonsumsi publik. Debat sing cara bahasane ulama itu ilmu amah, satu ilmu yang bisa dipublikkan. Tapi ketika itu ilmu khoso, ilmu yang termasuk sirrul asrar itu ya tidak ada yang janggal bahwa Allah bisa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu tidak janggal sama sekali. Okay. Contoh paling mudah itu ngeten nggih. Nggih, niki sampean jangan salah paham nggih. Contoh paling mudah itu begini. Saya lahir tahun 70. Menurut penanggalan orang tua saya lahir tahun 70. Nanti entah mati kapan, tapi ya mati. Ketika saya wujud, ini kalau orang-orang yang muka safra kayak yang ngarang hikam, yang ngarang isya, itu yang karuan ada kan nikmatul ijad wal imdad. Jadi dengan wujud, maka kita bersaksi. Bersaksi apa ya? Bersaksi akan adanya Tuhan. Karena kita dari tidak ada menjadi ada. Tentu ada zat yang luar biasa mengadakan kita. Jadi dengan wujud, dengan kita punya mata, maka kita bisa menyaksikan. Dengan punya telinga bisa mendengar. Dengan punya hati kita bisa merasa.
Ya hanya itu saja, nikmatul ijad wal imdad. Nah, kemudian karena kita melihat wong ayu, roh duwe, roh pangkat, roh manusa, terus ini menjadi hijab. Menjadi ru'yatul khalqi lil khalqi. Yeah. Menjadi makhluk melihat makhluk. Tapi andaikan dikembalikan total, zaman manusia belum ada Adam misalnya. Lalu Adam melihat siapa? Ya, mulane dalam teori ilmu tasawuf sing kelas tinggi diterangno, manusa iku kudu nganggo taun tarihiyah. Ini ku sing disebut Quran hal ata al insani hinum nadhari lam yakun sayam. Manusia pertama itu yang disaksikan siapa? Kalau kita kan generasi sekian juta, sehingga yang kita saksikan adalah bapak kita, mbah kita, nenek moyang kita. Lah anak Adam sing disakseni sapa? Tentu Tuhan. Mengenai kalau bolak-balik matur ayat tauhid tertinggi cara kula pribadi ini ku ngene iku ayat iku hal ata alal insani hinum minadhari lam yakun sayam madkura. Manusia itu harus ingat betul bahwa mereka ini pernah tidak ada. Nah, pernah tidak ada itu orang pertama tentu kesaksiannya hanya dengan Tuhan. Dengan siapa? Kita pun generasi yang sekarang, saya pun itu kalau hijab itu sudah hilang, pertama yang kita lihat juga Tuhan. Karena kita sadar orang-orang yang di sekeliling kita, apa-apa kita ini tidak ada gunanya semua. Ngerti Mustafa yang ada gunanya, Ruhin, Raiso, Gawe, Langit, Bumi, Raiso. Hanya dengan dialek-dialek itu saja itu kita akan menyaksikan hanya Allah yang ada. Ya, hanya Allah yang ada. Makanya terus terlahir isak-isak yang kelas tinggi kayak yaitu tadi cerita-cerita Husain al-Hallas. Mafi jaybi illallah, yang di saku saya hanya Allah. Nah, itu Abu Yazid Al-Bustami itu kalau pas jazab wiridannya subhani maksudnya saya. Itu terus jadi cerita cara ulama syariat ngono iku kufur. Macam-macam terus fatwa kon mengganda sih ndekne dhewe ndak sira bener ana ngongkon-ngongkon menggalau. Wah, terus ning Jawa terkenal desa Siti Jenar sing bedak-bedakan balik kali Joko wae di miswar barang ning kono mbok. Terus versinya terus di filmno terus ana bedak-bedakan isor bumi barang kan gak karu-karuan. Dari pote santri cerita itu lewat film. Nah, itu kan malah karu-karuan kan. Wis bento ora lewat napa? Film. Padahal sing filmnya di miswar barang, naga bonar barang ini kan terus. Ilmu kelas tinggi wah dadi lucut manunggaling kawula ing Gusti sing merano artis-artis ya ora karepe. Butuh heboh, nah. Itu kan masalah-masalah teologi, masalah-masalah yang sampai sekarang itu sebetulnya tidak pernah jadi polemik. Itu tadi kita ini sebagai orang tuh munafik sekali, kita fasik sekali, nggak pernah merasa keberhadiran Tuhan, sehingga kita dengan polemik itu tuh kering. Tuhan tuh bisa dilihat apa enggak? Kalau bisa dilihat kayak apa? Itu polemik-polemik yang kering sekali. Oh, malaikat roh kula tentang pangeran. Orang wali-wali itu berani bersumpah, malaikat saja tahu saya tentang Tuhan. Tapi kata malaikat, ya tahu saya. Karena apa? Semua merasa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada aras, tidak ada langit, tidak ada bumi. Kita semua dekat Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita min hablil warid. Bahkan dibanding urat nadi kita. Ya, tapi kita akan kena hijab, roh duwe hijau, rawang ayu bingung, rawang cilik memperbudak, utak-utak gento itu kan repot ya. Rawang cilik memperbudak, rawang gede ngatok, rawang ayu nafsu, rawang elek ngenyek, nggak tahu bener tuh. Lah wong nggak tahu bener kok debatno tentang pangeran. Wong kira-kira debatno solusi bangsa era iso kok debatno sinten? Pangeran, buyute era iso tuh. Padahal kenal Tuhan itu mudah sekali, sangat-sangat mudah. Kalau lu gak ada wiridan dulu, yang kata yang ijazai. Bodoh ini udah aku potongan melarat bobi dijazai, ikut sama anak mau cekir segini jembar. Wiridan apa bahasi? Kayak wiridan Syahidah wahu bobi sebagai ayat itu. Sekarang santri gak terkenal ayat itu. Kalau lu jajal mau copisan itu. Orang tahu mandi, maksudnya mau pisan pertama gue protes. Wah kiai ini ngawur tenan, ini ijazah awur-awuran, ini urusan rezeki. Nah cara ini urusan tauhid cara. Itu ada satu ayat di antara ayat 7 yang sering dijajah para kiai. Ini gue tengah ayat syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi.
Disahida nyekseni sapa Allah annahu la ilaha illa huwa. Allah sendiri bersaksi bahwa annahu la ilaha illa huwa. Terus-terusannya ayat wal malaikatu, begitu juga para malaikat. Terus wa ulul ini dan orang-orang yang berilmu. Imam bil qist, semua bersaksi dengan adil, dengan kebenaran. Niku nak sampean wis pada makom kasaf isak. Niku mun mboten saged gak ikut bersaksi setara dengan malaikat, bahkan mungkin kita lebih tinggi ketimbang malaikat. Karena itu tadi kita merasa betul keberadiran Allah itu begitu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sehingga mereka pada waktu isak ya bisa saja spontan muni anal haq subhani subhani ma fi jaybi lawan. Mungkin sekali asal isak lho ora gawe-gawe lho. Nah, makanya terus ada ya itu tadi kayak di IAIN di mana-mana ada tarian Jalaluddin Rumi macam-macam. Itu mitos-mitosnya juga gitu. Tangan kanannya menengadah ke langit, sing tangan kiri ini madhep ning bumi menyebar rahmat. Tapi boten nambora. Pokoknya hasil Jalaluddin Rumi itu seorang sufi besar. Beliau itu dulu pakar fikih. Beliau itu orang Afghanistan. Dari Rom itu sana dari Balak-Balak itu cara sana Afghanistan. Dia itu mufti. Ya. Mufti fikih, ya bapak mulai halal haram nanti saya senang halal haram nanti fikih ya hobi. Suatu saat ditakoi kalian muridnya Samsi Tibris ditakoi. Ya guru, hebat mana Nabi Muhammad sama Abu Yazid Al-Bustami? Hebat mana Nabi Muhammad dengan Abu Yazid? Repot loh, kok aneh kan loh. Ya hebat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad selalu bilang subhanallah? Kalau Abu Yazid kok sudah subhanallah kan? Tataan telepon nanti ini cerita ilmu kelas berat ini cerita. Nah, kira-kira sempat moco atau buku-buku ngono bingung rada dhewe. Kula semua sama tak obral murah nang mriki. Kula mun dadi mbek pangeran, mboten mbek jenengan mbek pangeran. Gusti kula sebagai wedat, sebagai tiyang sing jenengan tekir ngalim, kula sing maca tak obral murah. Sus janji kula mbek pangeran. Nek sampeyan ora mikir nyangoni kula dame. Mun dadi kula mbek pangeran, lha niku mun kontrak kula mbek pangeran. Mboten biasa mawon, mboten enten nopo-nopo. Aku ya sih tak sinten bingung akhirnya. Sinten iki Jalaluddin Arumi bingung. Iya ya, kok aneh. Wah, dia berpetualangan sufi, isak mencari Tuhan. Tapi orang ketika mencari Tuhan, tentu dia tidak akan menemukan siapa-siapa selain Tuhan. Bahkan dirinya sendiri dia juga nggak tahu. Akhirnya itu tadi, dia mungkin spontan juga akan bilang anal haq, subhanallah. Ya kok cerita neng Deddy Miswardi. Mana Siti Jenar? Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Dipanggil mana? Kamu dipanggil wali semua. Enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Tapi dalam semua sejarah ilmu fikih yang kasus begitu dihukum pancung. Kayak kasusnya Husain Al-Halas dulu juga dihukum pancung. Terus Siti Jenar juga dihukum pancung. Terus mitosnya macam-macam. Yang percaya Siti Jenar wis pancen iku ilmu hakikat, sehingga hukum pancungnya Wali Songo ora nunjukno salah. Wong ilmu hakikat kok diulangno wong awam, wong salah asuh tok. Jadi ora urusan salah bener, tapi urusan salah letak. Kaya tak cilik diwarai renang dan semacam-macam wis. Semua gawe analogi dhewe-dhewe kayak kias macam-macam. Ono sing darani wis pancen sesat tenan. Itu yang diikuti Wahabi sampai sekarang. Wahabi merujuk Ibnu Taimiyah nganggep yang begitu-begitu napa? Sesat betul. Lah repotnya mazhab Wahabi itu telah menempatkan Ibnu Taimiyah secara permanen menjadi Syekhul Islam. Jadi repot. Ibnu Taimiyah anti puati ya. Fatwa Ibnu Taimiyah berolah sebelah sisi mati-matian nyerang yang begitu-begitu. Nah ini jari ini ulama-ulama Ibnu Taimiyah ulama paling sial. Dekne wong ngalim tapi ora tau di murid ngalim, ya ora tau wong soleh seneng dekne. Sesune Ibnu Taimiyah jelalah riyen kados disertasinya Cak Nur jadi dokter yang nulis tentang sinten. Ibnu Taimiyah. Jelalah orang-orang yang cara berpikir modern. Saya tidak mengatakan sesat, orang-orang cara berpikir modern. Semua Ibnu Taimiyah rata-rata Wahabi, tiang-tiang intelek sing bebas. Ya mungkin mereka soleh, saya yakin banyak yang masih soleh itu banyak sekali.
Saya sendiri husnudzon, saya secara pribadi husnudzon sama orang-orang itu saya husnudzon. Tapi banyak ulama yang berpendapat Ibnu Taimiyah itu tidak punya penggemar orang-orang soleh yang isek, yang mencintai Tuhan. Karena Ibnu Taimiyah nggak nerima konsep-konsep itu, nggak nerima. Karena sampean tanglet, nak jinan piyambak sebudikus itu tadi. Ketika orang pada level munajat dengan Allah itu tidak ada kejanggalan sama sekali bahwa kita bisa wujuh yauma idzin nadhira ila rabbina. Kita pasti melihat Tuhan. Loh, bahwa itu tadi bolak-balik manusia bentone kan itu. Dari Imam Ghazali bolak-balik manusia akhirnya bento meneh karena itu tadi urung tahu fana. Dia urung tahu rasane fana, makom fana. Misalnya nak delok Allah terus piye ya? Allah lungguh ning kursi tak delok mripatku aku madhep ngalor atau madhep ngidul. Lho ki percaya mripat. Padahal meripat ya mari hijab. Wong meripat itu bodohanane gampang. Misalnya sampean roh barang, saiki ditutupi ora roh. Roh barang mergo parek barang adoh ya ora roh. Betapa mata itu mudah menipu. Mulane dari Imam Ghazali, yang bisa menjadikan orang melihat itu tidak mata, tapi khalqu, penciptaan. Makanya Quran ngendikan ala ya'lamu man khalaq. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaq kang mencipta sapa man. Justru nak roh nganggo mripat ku mari roh. Sale sampean ngerti barang ini hijau, nek ditutupi ora roh. Utawa dibuat jauh ya tidak. Nah, tapi coba kalau karena sampean yang membuat. Misalnya sampean jadi kuli bangunan, tahu ngecat omah ning Kalimantan, Bu Sumatera rupane kuning, jendelane hijau. Nanti ke Indonesia aja roh. Nah, jate iku hijau mek kuning. Kok gue sing gawe kan gampang lah kok aku sing gawe. Yang dia agak gampang kok. Duemu dari dua kok misor kuwatur, wong isor wit, wong isor tanah. Nak mripatan mana cara, tapi gue sing gawe sing menciptakan itu kan jero itu nganti saiki roh. Lah apa ngene iku sing gawe. Mbok piye bentuk roh ya terserah pangeran to. Bentukmu dhewe bayang roh aku mripat, lha iku sing mari perkara. Sing jamin nak roh krana mripatin sinten. Masalah roh pangeran itu kan kulir ruhu min amir rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu sudah masalah roh, masalah rohani. Masalah maknawi. Mulane sing ngendikane ulama-ulama itu Al-Quran itu pakai ilmu kelas tinggi. Makanya istilahnya manusia itu diciptakan itu ketika menyentuh fisik jisim. Makanya fakholakna nutfata ala kotan fakholakna ala kotamut kotan. Ketika dari segumpal darah, segumpal daging itu istilah pangeran fakholakna, saya ciptakan. Tapi ketika menyangkut roh, itu istilah pangeran wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ini bedane waduh. Ini berapa ini? Ketika menyangkut jasad profan, jasad fisik, itu Allah istilahnya apa? Fakholakna nutfata ala kotan fakholakna ala kotamut kotan. Tapi ketika non fisik roh, istilah pangeran sebuti wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan ketika manusa tak tiup sangka rohku, sing roh sapa nek urusan apa? Roh. Berarti manusia itu punya tingkat rohania yang nanti akan mudah sekali bertemu Tuhan. Mergo istilah pangeran wa nafakhtu fihi mir. Lah kita sekarang ini kita ngamati ru'yatullah nganggo teori jisim ora sambung. Masalah roh mbok teori iki masalah apa? Jisim. Ya ora dong. Iwak tunggale wong-wong mukasafah cerita wong sedurunge digawe 2000 tahun niku ning alam zar. Ning alam zar wong wis dibeat alat tu birok dikum. Mbok amati mbok dunia kasat mata, mbok tak bilang siram kok Nasiruddin Koja. Pero sama ceritanya Nasiruddin Koja, dia ini udah dihakim. Ono wong tersangka nyokot kuping. Barang dia ini udah dihakim. Ini cerita adat, tapi bener cerita guyon. Sing nyokot kulon niku Rohin. Yo kan nyokot, boten paling dicokot piyambak. Wes akhirnya yo wes sidang ditunda, mergo ora saksi. Warung seminggu buka sidang Nasiruddin Koja udah benjol kabeh. Padahal dia lagi.
Ditakoki, Pak Hakim, lah jenengan kok benjol kabeh, seminggu tak jajal nyokot kuping dhewe ra iso. Nganti golang-goling gak ada benjol kabeh. Kok jajal ono wong iso nyokot kuping dhewe. Dijual dhewe ning kamar nganti babak belur tetep ra iso nopo. Sama, sampean jajal mentokno Allah lewat teori-teori sing kita masih penuh hijab itu tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Tapi nak sampai usaha Allah hijab, ini mudah sekali. Nggak usah pakai bantuan ulama bisa. Mudah sekali. Jadi sing disebut dengan imriti fa'usribat makna domirisani. Fa'uribat bilhani bil alhani. Ketika orang pada level sa'ub, pada level sakron, mabuk Tuhan, itu hatinya sudah fa'uribat makna domirisani. Hatinya itu adanya domirsaan. Jadi kalau bolak-balik nerangno, muni la ilaha illallah ora iso. Mergo kakean. Ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah. Berarti kan ana hubungan ra ono barang wis kesuwen. Kan artinya ana perbandingan. Itu sudah ada begitu. Mau fa'us ribat makna domirisani. Sing ana domirisani tok ngene fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang ada itu hanya hunya saja. Ini kalau bolak-balik cerita, makanya tarekat dulu-dulu, yang pun isek nak wiridan hu niku mati lihu domirsaan teng fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang disebut fa'usribat makna domiris. Terus fa'uribat bilkhani bil alkhani. Alkhan artinya nagomatul autar, tarian gitar. Makanya tidak ada dalam teori ilmu isak, musik haram itu tidak pernah ada. Kayak Jalaluddin Arumi pakai musik. Sekarang saja ada ulama terkenal di mana pakai organ ya. Dalam teori isak itu tidak ada musik diharamkan. Tapi tidak pernah halal dengan sendirinya. Orang saat isak itu akan menari. Orang menari diciptakan koreografi ngundang wartawan. Dengan sendiri nih, wong itu nak isak mesti nari. Ya kalau gue irikan la ilaha illallah orang yang ngomong gede-gede dhewe. Kowe tambah asik gede-gedeke tambah banget. Lho iya dikit. Ya tapi gini wow, nak kue mau beda gedek tok, wong krungu musik rock yang beda. Lah iku terus disaingi wong fasik niku. Nak beda gedek merasuk pangeran iki disaingi wong sing ngrungokno musik ning bar ya beda. Gedek. Tapi artinya apa? Semua bentuk tarian dalam ilmu sufi, ilmu isak, itu tarian sing murni lahir krana fauribat bilhani dawa bilhani. Satu tarian sing krana isak, krana wis menyatu be Allah. Dan sama saya tangklet. Lah kalau sudah menyatu dengan Allah, ya itu namanya idrok. Waktu dirikul absar, waktu dirikul, ya sudah itu sudah terjadi idrok, terjadi ila rabbiyan adhira, ya sudah dia sudah melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan. Lah sudah menyaksikan Tuhan itu yang disebut syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Paham ya? Makanya dengan ngaji ini, dengan penjelasan ini jangan ada polemik lagi, jangan pernah ada polemik membicarakan Tuhan dengan teori-teori yang masih pakai hijab. Gini kalau terang, ketika Allah cerita jisim jasad, itu istilah pengira seperti fakholakna ala kota mudhotan, fakholakna mongkong gawe sopo ingsun, ala kota ing segumpal darah mudhotan ing segumpal daging. Ijak fakholakna. Tapi kalau terkait roh, istilah pangeran warafakhtu fihi beruhi. Manusia itu tak tiup min ruhi. Ya sudah. Roh itu kan sesuatu sing wa salurataan roh wal roh min amrin apa? Ya sudah. Kalau sudah roh itu min amir rabbi, urusannya pangeran. Lah dari Imam Ghazali bukti bahwa teori orang sufi itu menembus ilmu hakikat. Ya, istilah pangeran juga begitu. Ala lahul khalqu wal amru. Ala ili ngolawi tetap kedua Allah al khalqu utai penciptaan. Wal amru lan amr. Lah amr ini yang tidak khalqu. Jadi ku kulir ruhu min amri rabbi. Lah amr ini pula yang dikersakno Allah ning dawe innama amruhu idza arada syai'an ayaqura lahu. Itu dak innama khalquhu. Jadi kok coba ngok rukun ben suga, Allah pun suga ra iso, tetep kere suwese.
Karena urusan juga urusan fisik, itu kholku. Nah kholku ada tahapan. Yang tidak ada tahapannya adalah amr. Nah amr itu so nama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Lah amr itu semudah rubah. Saya juga iso nangis wedi pangeran, sesuk iso edan ambek rondo ambek perawan. Sesuk nangis meneh edan pangeran meneh. Makane kon donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dine. Umat kiai ini nangisi pangeran, umat diane nangisi rondo. Iku kan wis biasa to wong ngoten niku. Umat warase wah di santri roh alhamdulillah kena gue mulang. Umat kedonyane santri bingung tok. Surah urun ngelau wong. Pas umat Islam ini nulung alhamdulillah iso nulung wong. Tapi pas umat setan ini problem tok wong-wong. Artinya itu amr yang mudah rubah setiap. Itu harus berdoa itu ya muqallibal qulub sabit qalbi alai. Karena itu urusan amr. Ya, jadi ini eleng-eleng. Jadi beda sekali istilah Quran itu konsisten. Jadi ada ala lahul kholku wal amru. Lah yang amru ini yang urusan roh, kulir ruhu min amri Rabbi. Tidak ada di Quran kulir ruhu min kholki. Tidak ada istilah kulir ruhu min kholki nama Rabbi. Yang ada kulir ruhu min amri. Itu bedanya sekali. Mulai dari Imam Ghazali, ini sekelumit dari saya bicara ilmu hakikat dalam kitab ini. Seterusnya orang akan merasakan asrarul ilmi, rahasia-rahasia ilmu menurut kadar munajat masing-masing. Tambah munajat tempat ya terus sahabat jazab gak punya Aziz Abustami. Wah bagian titik kali jogo fatwa dipancung. Lagi dipancung mati dari jazab mati. Saya ada gelan meneh. Berjazab dibeli mati nama mati. Itu kali-kali Aminuddin ini baru ketemu Jibril di vonis penjara pinsang. Wah seramu wah keren. Oh wani ketemu Jibril mau sok wedi. Cara aku ya tambah kendel. Jadi menitan keren. Ngaku nabi dicabut barang itu. Aku nabi ya terus. Zaman akhir repot. Terus baik mau gitu, Tuhan itu didiskusikan pakai teori-teori yang penuh dengan hijab. Jadi kita diskusi sama Allah tapi penuh dengan apa? Hijab. Orang arah sambung. Sing jadi masalah padahal hijab itu. Ini sing disebut nih Quran kalla balrona ala qulubihim maka anu ya sibun. Karena seringnya punya perilaku, mereka terhalangi dari Tuhan. Kue seneng duit lali pangeran, seneng ngenyek lali pangeran, seneng dunia lali pangeran, seneng pangkat lali pangeran. Terus dari pangeran kalla innahum ar-rabbihim yauma idil lamah jubun. Yaitu awal dari hijab. Ini awal dari nopo hijab. Nah, buatan hijab sebut dia. Contoh paling mudah itu orang melihat hujan, melihat tidur. Orang melihat hujan, nah Allah tetap konsisten. Allah tetap cerita. Wa wa'alladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnau ila baladin mayit fahina bil ardo ba'da mau. Ya Allah tetap konsisten kadzalikan nusyur. Ya kayak itu nanti bangkit dari kubur. Angin itu tidak ada, hujan ya dari tidak ada. Tapi kemudian saya atur sedemikian rupa. Angin tak tugas nguapno laut terus ngono jadi mendung tak kirimno di mana-mana. Terus jadi udan. Terus kadzalikan nusyur ya kayak itu bangkit dari kubur. Tapi apa yang kita lihat? Udan, musim hujan berarti musim tanam. Nah, tanam kok musim panen. Di pangeran cerita nak udan udah dialamati kiamat tuh rano urusan deh gue. Kalau terus gue dikira musim taman, nak tanam rugi tak badi, nggak badi tak rugi orang alang tak gampang. Terus geger menteri pertanian demo barang tempe semua kali duniawi semua. Allah serah kebagian, nak iku wamin ayatihi. Juga lagi turu capek istirahat, istirahat. Padahal cara Allah wamin ayati mana mukum bileli wan. Padahal cara Allah turu ayat tenang. Kowe saiki nak melek kepen ngadeg, kepen lungguh, kepen mangan. Sawangane manusa duwe ikhtiar. Lah nek kowe turu kok tangi? Sing kepengin tangi sapa? Kowe tahu pas turu kepengin tangi? Ketara tenan nak kabeh kersane Allah kowe turu. Lah kok tangi? Sing karep sapa? Nggih pas turu ade karep. Dadi turu ayat tangi kok kubur tenan. Wa min ayati manamukum bilali. Tapi teman cepat gentuk. Pokoknya pikirannya tangi turu kerja golek duit. Kok kesal turu meneh. Kena gentuk-gentuk ini ayat Allah ana gunane. Kena utek-utek sing penuhi
Sebab mulane Quran cerita bahwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran kita ayat nak nganggo ngomong sing ngerti. Ya aku lah minimal rada. Itu kan. Lho ya jelas kan ayatnya kan sorry bahwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul. Dadi turu ra karepe kadalikan nusur turu alamat kiamat. Udan ya begitu. Lah nak makom mes ngono iku enggak mungkin kamu debat orang enggak melihat Tuhan itu enggak mungkin. Kamu merasakan sekali. Mulane dari hikam kulo eling. Kata-katanya saya hafal ini. Wa asraqat wa nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andaikan yang hidup itu nurul basirah kamu melihat akhirat itu sangat dekat. Gak usah kesuwen kowe rono ngenteni mati kiamat bareng gak usah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Kiamat itu sangat dekat. Gak usah kamu tuju, sudah ada. Gak usah ngenteni kiamat, gak usah ngenteni mati. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Mbok parani lho apa? Mbok parani ora ana ado. Wong ku parah banget. Terus disarai wis sang nyarai hikam. Inti daripada akhirat iku nak kowe wong dolim dibenci Allah, nak kowe wong soleh diridani Allah. Lah nak kowe duwe nurul basirah, ketakutan itu mulai sekarang. Kita sekarang pun saat menikmati Allah nyaman sekali. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan kalau kita orang soleh ya takut sekali sama suktuwah. Sekarang juga kita takut suktuwah dan kita menikmati ridho. Rasa ngenteni ana akhirat. Paham sing kula maksud? Bukan berarti kita mungkir akhirat boten. Wah, apa kowe wedi ridha, kowe lha apa kowe wedi suktuwah, kok menteni sok ben wae wedi saiki to nek kowe waras sih. Nek ora gendho ora tekem nak waras wedi saiki to. Serwane kok engko-engko. Lha nggih to, inti daripada akhirat kan terjadi ridha wa tausuk. Dan sekarang juga harus kita lakukan itu. Kita harus cari ridha wa dan benci dua. Mulane Rasulullah ketika ngendikan Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Nomor 1 biridhoka min sakhatika. Ada Nabi ngendikan, ya Allah, saya minta surga biar gak masuk neraka. Ra kesuwen. Berarti Nabi ra nyeseni Allah saiki. Malah dinyak samsi tebris. Kalagun be Abu Yazid sinten? Iku nunjukno nek Kanjeng Nabi ro tenan mbek ridane pengen. Makane dongane a'udzu biridhoka min sakhati. Karena itu yang terjadi sekarang. Sekarang pun kita harus a'udzu biridhoka min sakhati. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Dan saya ya Allah berlindung dengan ampunanmu dari siksaanmu. Sekarang juga. Detik ini juga. Nah, ya tapi jenenge siksa atau nikmat kan tidak terkait hazun nafsi. Nah untuk nikmat enak iso leda-lede, iso kipas-kipas. Nah untuk siksa ngiyangi. Ya, mana Nabi diterusno, wabika mingka, lho minta ngamal. Bener ana kabun. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika bi mu'afatika min uqubatika. Terus ana wabika mingka. Dan aku berlindung bika mingka. Minta ngamal, bika mingka. Usra ana menungso, ana makhluk, usra ana sapa-sapa wabika mingka. Oke, paham, cawa ora dong. Gusti jenengan ridha di pikiran swarga, leda-lede wek meso bidadari akeh. Mamane pikirane pornografi terus. Bidadari akeh bodine apik 10. Pikirane ngerep, ning donya ngerep tekane akhirat pikirane sing ngerep-ngerep iki. Makom pas-pasan. Berusaha sekali, wabika mingka. Yang benar teori ini hikam dia. Jadi lau asyrata laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhilah ilaiha. Akhirat itu sangat dekat. Tidak usah kamu tuju. Karena sekarang juga yang paling kita inginkan adalah ridho Allah dan paling kita takuti adalah suktuwah. Malah aku pancen mukmin kenalnya mulai detik ini juga, mulai sekarang juga itabilah itu makunta. Ubudillah karena kata rohu fa ilam takun taruh fa innahu. Kasangan tani kongko sekarang juga detik ini juga. Ini kayak Nabi Ibrahim lah keren. Betul Jibril ora prestasi. Sampai dibakar neng api di Namrud. Saya Jibril.
Lah ya ada Pak, saya mau menyampaikan nak sampean di permohonan yang tak sampai non. Ya nak beku ora buta. Lah iya tak sampai aku, nak sampean buta Allah. Lah nak pangeran ra buta kuwe to. Mosok pangeran roh aku ngenteni mbok sampai kabarku kuwe. Entek Jibril habis bersama Jibril. Ini malah kalau cerita, malaikat era buta. Bener lu nama Ibrahim. Sampai buta nopo. Nah, aku ama ilaika fala, nanti kira buta. Lah ya nak buta pangeran kula sampean. Lah pangeran ra buta kuwi. Pangeran tak mau liwat Jibril ya, besok. Mulane Nabi itu darani Khalilur Rahman, kekasih Rahman. Kok dekne wis ora ono hijab-hijab. Malaikat Jibril lho iso dadi hijab. Aku gampang ganggu orang hijab, 1 juta yo hijab, proposal yo hijab, tonggorodo hijab, wong ayu hijab, mumpun. Iki jenenge sopo hijab, musibah yo hijab, nikmat ya nama. Hijab sembok wae hijab. Urip dinikmati, tapi yang tidak jadi hijab. Misalnya ada kekurangan, kalau celing zaman bapak kula anggar kata hajat gak kesampaian, berkara di duit, berkara di apa. Santai, takut ibu kula. Urusan rapar kok santai. Kowe ora sebab rapar. Apa? Mergo aku ora pangeran. Engko pangeran ya kajen, hari lah pangeran. Ini perkara ne ikut lihat. Mergo aku ora pangeran. Pangeran kok bener. Lah kula sebagai kiai nom ya kata kakek karep, tapi anggere eling Gusti, jebule sing pangeran jenengan. Gempon aku sirakase ampun, manen kok ora pangeran. Nah jenengan pangeran rakase ora lucu, pangeran ra mutu. Oh, pangeran inna wa ala kulli shay'in qadir. Manusa kan gak ono sifat ala kulli shay'in. Sing ono kan malah wa kulli insanu napa? Lah manusa iku apa? Mane kula iki biasa. Nek kula jadi kiai ben jatuh iki biasa, sangat biasa. Bahkan gak terasa. Makam kula ora krasa. Kira-kira misale sunate ngaji kula kuwet sing kula kabeh. Kula krungu kabeh ra krungu. Menawa ora krungu. Krungu berarti orang fana. Ya aku ngomong ya aku. Jangan ana sing cerita ya tak anggap angin lalu. Buwen to tapi wis ngalim sih makam itu wedi ngono-ngono iku. Medun kasta. Medun apa? Kasta rugi itu. Nah itu mudah sekali makanya guys. Mulai detik ini juga sampean jangan terjebak oleh polemik-polemik apa Allah itu bisa dilihat apa enggak. Masalah Allah itu yang terkait dengan manusia menyangkut roh. Wa nafakhtu fihi mir rohi. Sementara roh itu diterangno Quran kulir rohu min amri rabbi. Dan Quran konsisten. Makanya ketika Quran cerita ashabu jannah sing kelas-kelas mesum, kelas pornografi, iya diterangno inna ansa'na guna insa'an sampeyan dibojo perawan terus. Faja'alna guna karo. Bedino buka keperawanan. Mau pornografi terus. Lah, pas kujur muni Quran pornografi geger. Nah, Quran lah nak nyerangno wong-wong sing kelas pornografi ya pornografi itu faja'alna guna akara uruban. Tapi ketika Quran cerita sohat apa surgane muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin, Quran mau cerita farahu itu penuh raihan. Ora kena diartekno kan. Muqarrabin itu surgane farahu raihan. Cara istilah surat Yasin salamun qaulan mir rabbil rahim. Cara istilah surat Hud napa Yunus teng 11 da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya sederhana wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Itu kan enggak nunggu akhirat. Sekarang pun kita sering alhamdulillah rabbil alamin. Mau kira auto tasbih sing penuh sensasi, penuh ya dijiwai betul. Mergo sampeyan ning swarga nikmat tertinggi ujung-ujungnya da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Mari swarga pornografi, kemari perkara swarga pornografi. Ning beno bae ora bojo salah ora ayu kepengin sok ben swarga. Terus bojo digolaki nomor tektir. Tinggal atas nomor tektir itu bojo. Bojo digolaki nomor tektir bayangane ning swarga bojo. Ayo. Ojo geman urip ngono gak oleh. Ben waya-wayan kono aja bojo kok latihan apa? Nomor apa? Takdir. Itu kelihatan sekali bahwa Quran konsisten menerangkan betapa nikmat tertinggi adalah munajat. Dan Rasulullah sebagai penjelas Quran juga konsisten. Sama ngaji kitab-kitab tentang ulama isu, alamat ulama jelek, ulama-ulama gendut, ulama isu.
Niku ngendikane Allah teng hadis qudsi niku nyiksane sederhana. Saya menyiksa ulama saya bi adnal azab dengan siksa paling ringan. Apa itu ya Allah? Kata Allah teng hadis anzi'a halawata munajati. Yaiku wis ora asik nek mati aku. Sudah tidak asik, sudah saya cabut keasikan hidup dengan saya. Anzi'a halawatan apa? Keasikan dengan saya sudah saya cabut. Lho kula lu sakniki wani lho, ndonga kula bolak-balik ya Allah, saya anak dadi kiai sedengan iki. Mulya nemen-nemen yo ora, ina nemen-nemen wae sing umum-umum wae. Iki kasus sithik-sithik, di problem sithik-sithik buan. Mergo kowe nek duwe dhuwit jutaan, kok nang seneng mergo lagi di dhuwit. Di santri akeh nang seneng lagi duwe san. Itu siksa minimal, siksa yang cara Allah siksa tenan, tapi cara Allah siksa tenan. Yaiku wong alim sing wis ora nikmati munajat be Allah. Soale gak sedhisik kowe muni ya Rabbi nasib kula, muni ya Rabbi ya Rabbi, bareng sukses turun marang sesuk mangan wis damai. Ape lunga mobil sono terus turune ngleter mergo dhuwit wis ana ning ndi-ndi. Iku wis alamat iku, ulama syukur. Mergo dene sudah menikmati uang, tidak menikmati Tuhan. Nak pancen dene ulama tenan, iki ana dhuwit ora ana pengaruh. Ya biasa saja. Nah, menangklet. Mosok Gus urip ra dhuwit saya. Lah iku ya hijab. Kowe iso takok ngono mergo di hijab. Nek ora di hijab ora ngarah di pertanyaan ngono. Oh, tidak mungkin. Orang nggak punya hijab punya pertanyaan begitu tidak mungkin. Muhal ya. Aja dia takok ngono. Dia tidak mungkin tuh. Nggih sing jamin sampean urip sesuk sapa? Kan gak ada. Wong urip terkait be kekuasaan pangeran. Nah, ora mek kowe di dhuwit cara di dhuwit lah kena gempa ya mati. Kena flu burung ya mati, kena jantung ya mati. Artinya nggak ada artinya, kan uang itu nggak ada artinya. Ini penting kalau terangkan memiliki. Jadi siksa tertinggi seorang ulama adalah ketika halawatul munajat sudah diambil. Ibu mau kalau kajian Nabi itu betul-betul ulama tenang, betul-betul Nabi. Jadi kalau beliau itu pas buka munajat gimana niku? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika bi ma'afatika min uqubatika bika. Nah, Syabdul Qadir sing niru putune Syabdul Qadir sama agak teng manakib. Muridnya Syabdul Qadir iku delik ning ngisor balik, kepengin nyekseni wiridane Syabdul Qadir. Lha iku mangsane lah njuk dadi wali, njuk husnul khotimah ora mau muni Ar-Rabbus Syahid, Al-Muhit, Al-Bari Musawwir Tis'atu Waktu orang nyebut kepentingan itu muni Ar-Rabbus Syahid, Al-Bari'ul Musawwir. Sesuatu enak ngendikan ya Ar-Rabbus Syahid. Jadi murid ini raja lo ya begitu tak? Ya karena dia sudah asik nyebut Allah, sudah asik, dia tidak mungkin nyebut derajat, nyebut khotimah itu enggak. Ya di saat al-Fatihah itu kan asmaul husna semua kan? Dia tentang manakib. Muridnya sing nyekseni wiridane beliau ternyata hanya ngendikan nama tis'atu al-Fat dan semuanya nama asma'il. Yang Ar-Rabbus Syahid, Al-Bari'ul Musawwir. Karena mereka beliau sudah tidak punya hijab. Ya podo kayak Rasulullah nak doa ingat ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Nah, sampean kan boten nyebut Allah pisan. Ya mujibat da'wat. Wah ya qadiyal hajat waduh. Nyifatnya Allah pertama penuh komersial. Ya qadiyal hajat. Wah ya mujibat da'wat. Ya malja al-malhufin membawa amal pikir kape. Maka setelah makan orang-orang kau bisa meninggal orang-orang. Lantar wabika minka la uhsi fana'an alaika. Saya sudah tidak bisa muji sepenuh pujian. Anta kama asne ta'ala nafsi. Saya tidak bisa muji engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji diri engkau. La uhsi fana'an alaika anta kama asne ta'ala nafsi. Dengan intensitas dialek kayak ini, tentu manusia itu tidak akan janggal lagi pertemuannya dengan Tuhan. Ini yang disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sudah begitu, sudah menyatu betul. Lah menyatu betul itu kemudian kadang terimplementasi dalam isyak spontan. Isyak spontan itu yang disebut makom jahazat. Terus muni subhani analhaq.
Nah itu sing secara fikih terus masalah. Akhirnya Husain Al-Khalaf zaman Fakhrul Razi dihukum. Siti Jenar zaman Sali Joko ya napa? Dihukum. Islam gado lojo wahdatil wujud dengan saiki darani sesat. Nah sampean tangklet, nah cara jenengan sesat ta ora? Ya tak takoki, lha sing nglakoni dhewe iku gaya-gayaan apa asli? Nah asli ora sesat, asal asli lho. Nah, tapi bagi seorang fakih harus apa itu sesat? Kalau Husain Al-Khalaf itu betul wali, kalau Siti Jenar betul wali, itu harusnya tidak menyesal sama sekali saat divonis panjang. Tapi yang terjadi kan memang ya begitu. Husain Al-Khalaf itu tidak protes sama sekali. Siti Jenar juga tidak protes sama sekali. Ya sama seperti Sinten ini, Jalaluddin Ar-Rumi ini. Dia nawari, nak golek tarian, golek seruling bambu. Jadi nak dulu seruling bambu dia lihatlah kesakitan seruling bambu itu. Dia menyesali penderitaannya terpisah dengan Tuhan. Jadi dia orang ini lihatlah penderitaan keterpisahan ini. Baru dia nak mati, jangan tangisi kematian saya karena itu malam pengantin saya. Gak mati anya-anya. Mati ramu tuh. Apa mati seneng kayak Jalaluddin itu. Aduh. Podo Rasulullah mau kabudut ge ngoten. Ketika ditakoi Aisyah takoi Fatimah ketika beliau dekat. Jenengan milih nunggoni kula napa nunggu balik teng pangeran Allahumma ar-rafiqal ala. Semua riwayat sahihah mengatakan terakhir Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal yo milih pangeran apa milih kowe. Ya akhirnya terus kabundut niku kan mati-mati keren. Ya ben mati keren ya mati ngoten niku sing gaya mati. Mana dunia rasul kewe iman nih, beda bedanya iman. Nah di tinali beda ya, orang-orang lo menikah waktu kisalah. Di tinali beda ya, mungkin nama ya dunia tolak mungkin nama. Salah san hidupnya guys tak tolak gail. Mulane tani giling-giling. Kerwani tu orang ni. Betul nama no. Ngomong betul nama. Kalau orang pasti seneng dunia juga sama teman-teman. Marah tuh anak kosong kepen juga, kalau kepen juga nih nggak kosong marah. Lu gitu lah, kita tahu kan aku juga, kesamaan nyai kok pede, lara pede, gak khawatir nak orang salah paham, khawatir jatuh, rasing khawatir, awal khawatir, orang jatuh, orang mulia, merokok pangeran. Pokoknya mulang perintah pangeran, sabar perintah pangeran, selesai lah. Orang perintah pangeran, kon neliti wong gedeng tak seneng rono hadis rono Quran, sing ono ya aliran iku nggih paham ngono iku. Kuwi kiai aliran sesat temen. Kiai kok ngevaluasi umat seneng ta ora iku aliran sesat. Ora ono Quran merintahno niku. Kiai kok ngevaluasi rakyat seneng ta ora kan? Ono perintah Quran ngono. Sing ono ya rada andu maradu ana pikir pangeran ngridani kuwe ta ora. Kuwi srido be pangeran ta ora. Paham ya, jadi ini penting sekali kalau terangkan. Jadi polemik-polemik tentang apakah Allah bisa dilihat tiga, itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik. Tapi setiap orang yang mengalami isyak, ya, mengalami kerinduan kepada Allah, mengalami masa-masa munajat sing intensif, munajat sing hakko, itu tidak akan janggal. Ya, kata cerita-cerita Rabi Adawiyah niku, Rabi Adawiyah niku isyak. Isep teng pangeran nu nganti dekne ora roh nek dekne sedang budak, sedang sebagai amat. Dekne nari, nyongkone majikane ya tarian sing hibur dekne, jebule asik mbek pangeran, nak dalu wiridan, ya jebule krana asik mbek pangeran. Itu ada secara tarikh. Beliau ditemukan tuh gini, ulama sak negara iku ndonga mergo salat istisqa gak tau mandi. Ora tau udan. Iki cerita boten nan ora wae cerita. Masih isek mbek pangeran tenan yen Rabi Adawiyah. Nah, suatu saat itu ono wong metu ning lapangan Cak Putri. Bareng metu hanya sekian detik iku langsung udan. Digoleki jebule Cak Putri iku balik ning majikan iku jenenge Rabiah sinten? Adawiyah. Nah, paling sing ulama coban-coban hijab. Entah itu ngene ra mandi wae. Hijab. Wis wis koyo parade. Mangga ning lapangan ribet ngales serpen. Mengko nanti diundang salat istisqa di teng daerah kula niku kiai ini ki lugu khusyuk. Kalau rada cocok karo kiai niku. Santai salat ra serbanan. Padahal praktek salat istisqa kudu muter napa? Dekne gawe ra serbanan ketunan. Bareng wae Malik napa?
serban. Ketune tak diwale. Ya, oh, cocok ya. Sepunten nggih kula mboten beto serban, beto ketu nggih cekap nggih wong apa nggih pirsa cocok. Akhirnya wong-wong guyu kabeh. Ya mandi ya terus udan, ora barokahe husnudzon mek pangeran. Karo dene lho pangeran kok ngengal-ngengal kudu serban bareng. Ketu iki. Itu pas akrab ya kalau gini, gimana nak cerita bro? Itu tadi orang kada makam tertentu tuh Jibril janggal, pemenang serban Jibril loh janggal. Paham ya? Jadi kalau orang sudah pada mahalul munajat, itu sudah ada hijab. Ya, makanya tegene sholat itu diterangkan ketika kajian Nabi. Orang yang sholatnya sudah khusyuk, itu bahkan aturan yang melanggar sedikit saja itu sama Nabi itu antinya bukan main. Kayak melengak, kayak ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbek ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbok tinggal melengak. Tidak ada orang sholat yang melengak kecuali dibarengi setan. Karena apa? Bagi orang yang menikmati munajat, melengak itu penghinaan betul. Mungkin lagi madhep pangeran mbok tinggal melengak. Makanya Nabi itu anti sekali sama sholat melengak itu juga betul. Dia melengaki setan. Sama sing itu gue ngidoni pangeran. Itu ekstrim sekali cara Nabi ngukumin. Ya karena itu tadi dalam mahalul munajat tentu ruang-ruang itu tidak ada semua. Paham ya? Nah, orang yang sudah kelas ini tentu tidak pernah jangkal apakah Allah mar'iyun bisa dilihat apa tidak. Karena hatinya sudah musyahidan lillah, setiap saat sudah menyaksikan Allah. Ini sing disebut dengan ayat nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Amin. Mun jane bakas dunya, ini mun bakas urusan pangeran.